Selamat datang di channel Pakar Bola. Mengomentari sepak bola dengan sotawan. Balik lagi bareng gue Afif Safi. Kali ini gue tag-nya di luar karena gue habis main bola bersama teman-teman Pita Kuning. Apa itu teman-teman Pita Kuning? Jadi yayasan untuk peduli kepada adik-adik kita yang mengidap kanker. Itu main bola sekalian berdonasi. Nah, jadi hasilnya kita akan donasikan kepada adik-adik kita yang mengidap nyakit kanker gitu. Jadi buat lu yang suka main bola dan suka beramal, nah ada tuh tiap minggu lu kepoin aja Instagram di Pita Kuning. Nah, oke. Nah, kita langsung aja nih ke Gobar. Mungkin dari beberapa lu nggak sabar, ada apa sih gosip-gosip Barcelona terbaru? Nah, ada Erling Haaland yang udah di kode-kode nih sama Laporta, dan ternyata Laporta memang tertarik dengan mendatangkan Erling Haaland. Tapi Dortmund itu ngelepasnya nggak murah. Dortmund mau ngelepas Haaland dengan jumlah 100 juta euro. Wah, itu lumayan tuh. Berarti harus ada beberapa pemain Barcelona yang akan dijual kalau misalkan mau mengambil Haaland. Siapa aja lah pemain-pemain Barcelona yang harus dijual, dan apakah Erling Haaland cocok untuk Barcelona saat ini? Nah, berikut udah ada daftar pemain-pemain atau kandidat yang udah termasuk dalam kategori penjualan Barcelona musim ini. Siapa-siapa aja tuh. Nah, di posisi pertama ada Griezmann yang kira-kira akan dilepas Barcelona dengan 30 juta euro. Di bawahnya ada Coutinho, 20 juta euro. Itu dibeli mahal-mahal. Cuma pemain kunci nih, pemain kunci Barcelona. Sedih takutnya kita kalau Barcelona ngejual Coutinho, takut Barcelona nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Lagian Coutinho udah daftar ngerepotin BPJS Barcelona doang sih. Ada Clement Lenglet yang sama-sama Coutinho. Berarti kalau Coutinho cedera, Clement Lenglet main. Clement Lenglet yang main aja harganya sama-sama 20 juta euro, sama-sama dengan Coutinho. Berarti Barcelona menganggap kalau Clement Lenglet emang lagi nggak main, emang cedera ya. Di bawahnya ada Umtiti, ini dikit banget, dia cuma 5 juta euro. Braithwaite juga 5 juta euro. Firpo dia 10 juta euro. Emerson 15 juta euro. Dan Neto kiper kedua itu 10 juta euro. Jadi totalnya kalau dijual semua itu bisa jadi 115 juta euro. Bisa mendatangkan Erling Haaland. Nah, permasalahannya adalah apakah pemain-pemain Barcelona ini kalau dijual ada yang mau beli? Nah, kayak Griezmann, siapa yang mau beli? Coutinho, siapa yang mau beli? Mungkin bener-bener murah banget barang obrolan. Ya paling kalau kayak Umtiti, siapa yang mau beli? Itu Lenglet, Clement Lenglet, siapa yang mau beli? Ya banter-banter dia dijual di OLX ya kali ya. Kalau enggak dijual di Tokped. Lenglet kalau dijual di Tokped apa ya? Dijual nih back nggak berfungsi. Nah, harganya cuma 20 juta euro. Gimana nih buat teman-teman yang nonton, subscriber gua, gimana kalau kita patungan ya, sarang 50.000 itu dikumpulin sampai 20 juta euro, kita beli Clement Lenglet. Ya, nanti kalau udah kita beli Clement Lenglet, kita gebok-gebokin aja kayak mampus lu, gara-gara lu nih blunder mulu sih. Braithwaite nih yang paling murah nih, 5 juta euro. Itu kita kalau patungan kayaknya bisa beli Braithwaite ya. Kalau enggak mungkin kejual kali ya di Shopee gitu, dijual. Striker bayangan, fungsinya membayang-bayangi temen doang gitu kan. Kalau enggak Coutinho dijual, manusia kerjaannya sakit mulu. Nah, di Shopee gitu. Dijual manusia second, bisa main bola dikit, namanya Coutinho. Hobi sakit. Hobi jadi parasit di Barcelona. Mending dijual dah nih gitu. Kalau ada yang butuh, tuker ini aja deh, tuker burung dara nggak apa-apa gitu. Mungkin gitu dijualnya. Nah itu. Sekarang pertanyaannya, kalau dijual semua, yakin lu menjual semua banyak pemain Barcelona demi datengin cuma Haaland? Nah kalau gua mendingan pemain kita dikit tapi berkualitas daripada banyak goblok-goblok. Nah, mendingan datengin Haaland, udah bagus. Depay udah bagus, udah lumayan bagus lah ya Depay. Kita lihat akan Lyon lawan Paris malam juga bareng sama Barcelona Sociedad. Terus datengin lagi Eric Garcia. Kayaknya lebih bagus dan dikit berkualitas daripada banyak tapi goblok. Ini pembelian Laporta nih. Karena pembelian Bartomeu dari 2014 sampai 2020, pemain yang paling berhasil dibeli sama dikala Bartomeu menjabat itu cuma Ter Stegen dan Ivan Rakitic. Selebihnya gue bacain nih kalau lu masih inget nih. Bartomeu itu cuma mendatangkan pemain-pemain yang aneh kalau menurut gue. Denis Suarez
main aneh tuh. Yerry Mina, Deulofeu, ya so-so lah. Yerry Mina nih kadang kayak Gala, dia nggak bisa berfungsi kalau di belakang, lewat mulu sama Iago Aspas lewat. Dia beli Malcolm, Paulinho, Andre Gomez, Arda Turan, Arthur, Trincao, sekarang lagi struggle dia. Samidu diobok-obok, diacak-acak dia sampai dibombardir sama Davis waktu lawan Munchen. Nggak ada yang Todibo dari B ya datang ke A, yang aneh-aneh gitu. Sementara kalau kita bandingin sama pembelian si Laporta musim lalu, dia datengin Ongri, Ibra, tuh datengin Eto, Dek, banyak lah. Jadi nggak adil buat di compare. Mendingan Barcelona ya udah buang pemain-pemain yang nggak berfungsi, buang kecacatan Clement Longley, penyakitan si pemain kunci Philippe Coutinho, dan datengin pemain-pemain yang bagus. Nah, selanjutnya kayaknya kalau udah 5 menit mending prediksi aja. Enggak gini. Ada perayaan Lionel Messi karena sudah melewati rekor Xavi Hernandez, dan itu dibuat konten oleh beberapa tim atau pemain-pemain yang bagus ya. Neymar ikut buat konten, banyak yang buat konten, Puyol buat konten, bahkan dia dapat speech dari teman-teman sendiri. Lewandowski mengucapkan selamat kepada Lionel Messi. Setelah itu dia bilang begini kepada Lionel Messi, mungkin kita harus menunggu 100 tahun lagi. Nah, 100 tahun lagi untuk melihat Lionel Messi yang lain. Wah, kayaknya nggak bisa dibandingin memang Messi sama siapapun. Ada yang bilang si Vinicius Junior dribblenya mirip Messi tapi finishing mirip Werner. Mohon maaf ya, nggak ada Messi-Messinya Vinicius Junior ya. Vinicius tetap Vinicius, Messi tetap Messi. Ya mungkin kalau Robinho masih mirip lah Vinicius Junior, enggak. Terus ada juga si Filipe Luis, dia bilang gini, yang terbaik adalah Messi, yang paling bertalenta, yang terbaik yang pernah saya lihat. Cristiano lebih dari seorang finisher, Messi adalah seorang yang jenius, dia meng-create dan akan butuh waktu lama lagi untuk melihat orang seperti Messi lagi. Kira-kira sama itu. Nah, sama waktu itu Pedri juga bilang gini, Pedri berada pada Rodri, gelandang Manchester City, bilang Pedri pada level yang sangat tinggi, saya kagum dengan kedewasaan yang dia mainkan sekarang. Nah, jadi Pedri ini harus percaya diri, karena Pedri tuh sempat kaget waktu ketemu Messi. Dia bilang kayak masih gak nyangka gue ketemu Messi, tapi sekarang gue bisa berada di level top, berada di level yang sesuai dengan Barcelona. Gue butuh orang yang punya mental kayak Pedri kayak gitu, karena dia harus percaya dulu sama dirinya sendiri. Kalau dia gak percaya sama diri sendiri, gimana tim bisa percaya sama kapasitas pemain itu? Gokil ya, gue lama-lama kayak pandit beneran. Langsung aja nih, Barcelona lawan Sociedad. Kita prediksiin bermain di Sociedad, yang kita tahu Sociedad itu 7 pertandingan main di kandang belum pernah kalah. Dan dia punya rekor yang lumayan, suka merepotkan Barca, Madrid, Atletico kalau misalkan main di kandang. Sociedad itu dia punya Oyarzabal, dia punya Isak di lini depan termasuk. Isak nih salah satu pemain muda yang termasuk lumayan ya di antara Pedri, Vinicius. Ya Isak ini termasuk yang oke. Nah, selebihnya ada Januzaj itu waktu main pertama di Barcelona, dia main memang super sub, tapi sekali main dia buat free kick kena tiang, dia buat ancaman yang luar biasa, yang kita rasa ini menjadi ancaman buat Barcelona. Karena di sebelah kiri kita, kalau Jordi Alba lagi naik, ke sisa cuma kayu mati, yaitu Clement Longley. Kayak mendingan ditaruh kayu aja buat jagain si Januzaj daripada si Clement Longley. Kita mulai dari prediksi line up. Gue yakin kayaknya si Koeman masih pakai 3-4-3. Ya, gelandang di depan 3, gelandang back di belakang 3. Mungkin masih pakai Umtiti, Longley, De Jong masih di situ karena Araujo baru pulih ya, takut riskan. Di sebelah tetap ada si Oscar Mingueza. Di depan 4 itu ada Des, sebelah kanan Sergio Busquets, ada Pedri, sampingnya lagi Jordi Alba. Di depan di sini bisa diisi Griezmann, depannya tuh si Messi sama Dembele, kira-kira kayak gitu. Tapi kira-kira apa yang terjadi nih? Sociedad itu memang kadang punya magis kalau main di kandang sendiri. Gue minta dari elu nih prediksiin berapa skor dan berapa skor Barcelona main di kandang Sociedad. Karena mudah-mudahan selama ini kan ketika formasi Koeman udah diganti jadi 3-4-3 atau jadi 3-5-2, belum ada serangan-serangan yang signifikan, belum ada ujian-ujian yang sesungguhnya. Ketika itu waktu lawan Paris kita menguasain bola Barcelona. Bukan Paris yang neken tapi kita yang neken. Nah, Sociedad ini kadang-kadang juga bagus. Bola-bola pendeknya juga bagus.
larinya juga speed kiri kanan pemainnya bagus. Isak apalagi ya, pemain muda yang lagi digadang-gadang ya sangat keren, itu yang buat bahaya. Kalau nggak blunder Barcelona, gue bisa clean sheet sih agak susah sih ya, clean sheet. Paling skor 2-1 buat Barcelona ya. 2-1 kalau gue bilang buat Barcelona. Tapi kalau lu punya prediksi lagi ya, mudah-mudahan Barcelona nggak blunder, masih bisa menang lah. Kalau lu punya prediksi lagi, silakan diprediksiin di kolom komen. Gokil, gue udah kayak pandit nih deh. Ya, semoga Barcelona nanti malam menang. Sampai ketemu lagi di konten Pakar Bola.